Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Uli Nikmah NIM 052, Sausan Asi Sifa Madaniyah NIM 054, Riris Diah Wahyuning Putri NIM 059, Alvina Maharani Faikoh NIM 061, Desya Diah Ihwana NIM 062, dan Asih Yuliana Dewi NIM 063 akan mempresentasikan laporan investigasi ilmiah identifikasi dan laju timbulan sampah. Outline pada pembahasan kali ini yang pertama ada tujuan investigasi, kemudian yang kedua ada dasar teori, yang ketiga alat dan bahan investigasi, yang keempat langkah-langkah investigasi, yang kelima data hasil investigasi, yang keenam analisis data, yang ketujuh pembahasan, yang kedelapan kesimpulan, dan yang kesembilan daftar pustaka. Yang pertama ada tujuan investigasi, yaitu yang pertama mengidentifikasi jenis sampah berdasarkan suatu klasifikasi. Yang kedua, menganalisis besar timbulan sampah. Dan yang ketiga, menganalisis laju timbulan sampah. Selanjutnya yaitu ada dasar teori. Sampah dapat diartikan sebagai zat yang sudah dianggap tidak berguna atau tidak diinginkan sebagai hasil sisa dari kegiatan manusia, baik skala rumah tangga, komersial, industri, maupun proses alam. Dasar-dasar yang digunakan untuk klasifikasi atau penggolongan jenis bahan sampah antara lain yaitu ada organik dan anorganik, kemampuan sampah untuk terdegradasi, kemampuan sampah untuk didaur ulang, dan kandungan bahan berbahaya dan beracun. Laju timbulan sampah dapat dinyatakan dengan satuan berbasis berat atau massa dan volume. Basis satuan massa seperti kilogram atau orang atau kilogram per orang per hari, kilogram per meter persegi per hari, dan sebagainya. Sedangkan basis satuan volume seperti liter per orang per hari dan liter meter kuadrat per hari, dan sebagainya. Selain itu, dapat juga menghitung nilai densitas atau rho dari sampah melalui persamaan rho sama dengan M dikali V, yaitu rho sama dengan densitas atau massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik, M sama dengan massa dengan satuan kilogram, dan P sama dengan volume dengan satuan meter kubik. Next. Selanjutnya yaitu ada alat dan bahan yang digunakan untuk investigasi. Yang pertama ada kantong sampah 3 buah, yang kedua ada timbangan, dan yang terakhir ada sampah rumah tangga. Baik, yang selanjutnya ada langkah-langkah investigasi yang dilakukan, yaitu yang pertama, mengumpulkan sampah rumah tangga dalam waktu 2 hari, kemudian memisahkan sampah yang didapat pada hari pertama dan hari kedua pada kantong yang berbeda. Lalu yang ketiga, menimbang massa total kantong 1 dan 2, kemudian mencatat masing-masing massa dari kantong sampah tersebut. Kemudian yang keempat, memisahkan sampah yang ada di kantong 1 dan 2 masing-masing ke dalam 3 golongan, yaitu sampah organik, anorganik, dan juga B3. Kemudian yang kelima, menimbang massa masing-masing sampah pada kantong 1 dan 2 yang telah diklasifikasikan, lalu menghitung presentasenya. Langkah selanjutnya, mengolah data yang sudah didapatkan dipindah ke Excel untuk menentukan besar timbulan sampah dan mencari laju timbulan sampah. Yang ketujuh, menghitung massa total timbulan sampah selama 2 hari yang ada pada kantong 1 dan kantong 2. Kemudian yang kedelapan, menghitung jumlah total timbulan sampah organik, anorganik, dan juga B3. Kemudian mencari presentasinya. Dan yang terakhir, menghitung laju timbulan sampah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada data hasil pengamatan dan juga analisis hasil investigasi. Yang pertama, mengidentifikasi jenis sampah berdasarkan suatu klasifikasi. Pada hari pertama, sampah yang didapat untuk sampah organik ada dedaunan, sisa makanan, dan juga sumpit kayu. Untuk yang anorganik didapatkan kantong plastik, kertas, kemasan plastik, dan juga botol plastik. Dan B3 dapatkan kemasan obat, masker, dan baterai bekas. Untuk hari kedua, sampah organik yang didapatkan ada sisa makanan, dedaunan, dan juga sayuran. Sampah anorganik yang didapatkan ada kantong plastik, kertas, kemasan plastik, dan juga botol plastik. Dan sampah B3 yang didapatkan ada baterai bekas, kemasan obat, dan juga masker. Kemudian yang kedua ada menganalisis besar timbulan sampah. Untuk yang pertama, total massa
sampah dari 2 hari yang didapatkan ada 0,404 kg. Untuk hari pertama yaitu 0,202 kg dengan jenis sampah organik sebesar 0,0835 kg, sampah anorganik 0,104 kg, dan sampah B3 sebesar 0,0145 kg. Dan total jumlah masanya ada 0,202 kg. Pada hari kedua didapatkan sampah sebesar 0,202 kg dengan jenis sampah organik 0,0835 kg, sampah anorganik 0,104 kg, dan sampah B3 0,0145 kg, sehingga didapatkan jumlah massa sebesar 0,202 kg. Berikutnya yaitu menganalisis laju timbulan sampah. Dengan laju timbulan sampah total sebesar 0,202 kg per hari. Nah, timbulan sampah dalam 2 hari untuk jenis sampah organik didapatkan jumlah massa 0,167 kg, kemudian persentasenya sebesar 41,3%, kemudian laju timbulan sampah diperoleh 0,0835 kg per hari. Kemudian untuk jenis sampah anorganik jumlah massanya sebesar 0,208 kg, kemudian persentasenya sebesar 51,5%, dan laju timbulan sampah sebesar 0,104 kg per hari. Berikutnya yaitu jenis sampah B3 diperoleh jumlah massa sebesar 0,029 kg, kemudian persentase sebesar 7,2%, dan laju timbulan sampah sebesar 0,0145 kg per hari. Next. Nah, berikut adalah diagram terkait besar timbulan sampah pada hari pertama, hari kedua, dan besar timbulan sampah selama 2 hari tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai pembahasan, sampah dapat diartikan sebagai zat yang sudah dianggap tidak berguna atau tidak diinginkan sebagai hasil sisa dari kegiatan manusia, yang mana bukan sisa biologis baik skala rumah tangga, komersial, industri, maupun proses alam. Menurut SNI 192454 tahun 2002, timbulan sampah diartikan banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun berat per kapita per hari atau per luas bangunan atau per panjang jalan. Timbulan sampah ini merupakan sampah yang dihasilkan dari sumber sampah. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat diklasifikasikan bahwa sampah yang telah dikumpulkan yang termasuk ke dalam sampah organik adalah dedaunan, sisa makanan, sumpit kayu, dan sayuran. Sedangkan yang termasuk ke dalam sampah anorganik adalah kantong plastik, kertas, botol plastik, dan kemasan plastik. Untuk yang termasuk sampah B3 adalah masker, kemasan obat, dan baterai bekas. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, pada analisis besar timbulan sampah didapatkan hasil bahwa berat sampah pada hari pertama dan kedua yaitu 0,202 kg. Dengan massa sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3 secara berturut-turut yaitu 0,0835, 0,104, 0,0145. Untuk persentase sampah organik sebesar 41,3%, sampah anorganik sebesar 51,5%, dan untuk sampah B3 sebesar 72%, sehingga total massa sampah selama 2 hari yaitu 0,404 kg. Pada analisis laju timbulan sampah, didapatkan hasil timbulan dalam waktu 2 hari, yaitu massa sampah organik, sampah anorganik, sampah B3 secara berturut-turut sebesar 0,167 kg, 0,208 kg, dan 0,104
0,29 kg. Untuk persentase yang didapatkan pada sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3 secara berturut-turut yaitu 41,3%, 51,5%, dan 7,2%. Sedangkan untuk laju timbulan sampah yang diperoleh pada sampah organik sebesar 0,0835 per hari, pada sampah anorganik sebesar 0,104 kg per hari, dan pada sampah B3 sebesar 0,145 kg per hari. Berdasarkan data yang diperoleh, maka jumlah massa total yaitu 0,404 kg dan laju timbulan sampah total sebesar 0,202 kg per hari. Next. Kesimpulannya, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat diklasifikasikan bahwa sampah yang telah dikumpulkan termasuk ke dalam sampah organik adalah dedaunan, sisa makanan, sumpit kayu, dan sayuran. Sedangkan yang termasuk dalam sampah anorganik adalah kantong plastik, kertas, botol plastik, dan kemasan plastik. Untuk yang termasuk sampah B3 adalah masker, kemasan obat, dan baterai bekas. Yang kedua, pada analisis besar timbulan sampah didapatkan hasil bahwa berat sampah pada hari pertama dan kedua yaitu 0,202 kg dengan massa sampah organik, anorganik, dan sampah B3 secara berturut-turut yaitu 0,0835, 0,104, 0,0145. Untuk presentasi sampah organik sebesar 41,3%, sampah anorganik sebesar 51,5%, dan untuk sampah B3 sebesar 72%. Sehingga total massa sampah selama 2 hari yaitu 0,404 kg. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya, kesimpulan yang ketiga yaitu pada analisis laju timbulan sampah, didapatkan hasil timbulan dalam waktu 2 hari, yaitu massa sampah organik, sampah anorganik, sampah B3 secara berturut-turut, yaitu 0,167 kg, 0,208 kg, dan 0,029 kg. Untuk persentase yang didapatkan pada sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3 secara berturut-turut yaitu 41,3%, 51,5%, dan 7,2%. Sedangkan untuk laju timbulan sampah yang diperoleh pada sampah organik sebesar 0,0835 kg per hari, pada sampah anorganik sebesar 0,104 kg per hari, dan pada sampah B3 sebesar 0,0145 kg per hari. Sedangkan data yang diperoleh, maka berdasarkan data yang diperoleh, maka jumlah massa total yaitu 0,404 kg dan laju timbulan sampah total sebesar 0,202 kg per hari. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Uli Nikmah NIM 052, Sausan Asi Sifa Madaniyah NIM 054, Riris Diah Wahyuning Putri NIM 059, Alvina Maharani Faikoh NIM 061, Desya Diah Ikhwana NIM 062, dan Asih Yuliana Dewi NIM 063 akan mempresentasikan laporan investigasi ilmiah eksperimen simulasi longsor sampah. Outline pembahasan pada presentasi kali ini yang pertama ada tujuan investigasi, kemudian langkah-langkah investigasi, kemudian
Selanjutnya, outline pada pembahasan kali ini yang pertama ada tujuan investigasi, kemudian dasar teori, yang ketiga ada alat dan bahan investigasi, kemudian yang keempat ada langkah investigasi, yang kelima hasil pengamatan, yang keenam analisis data, yang ketujuh pembahasan, yang kedelapan kesimpulan, dan yang kesembilan daftar pustaka. Yang pertama ada tujuan investigasi. Kegiatan investigasi ilmiah eksperimen simulasi longsor sampah bertujuan untuk yang pertama menganalisis besar kecepatan, koefisien gesekan statis dan koefisien gesekan pada simulasi longsor sampah. Kemudian yang kedua ada menginterpretasi pengaruh sudut kemiringan terhadap percepatan, kecepatan, koefisien gesekan statis dan koefisien gesekan pada simulasi longsor sampah. Selanjutnya yaitu ada dasar teori. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Peningkatan volume sampah ini tidak diikuti oleh perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pengolahan sampah. Hal ini mengakibatkan permasalahan menjadi kompleks, antara lain sampah tidak terangkut dan terjadi pembuangan sampah liar sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan mengganggu kelestarian fungsi lingkungan baik pemukiman, sungai, dan lautan. Menurut Lavigne dan kawan-kawan pada tahun 2014 melakukan kajian mengenai longsoran sampah di TPA Lewi Gajah, Bandung yang terjadi pada tahun 2005. Pada kasus ini, longsoran sampah menyebabkan 143 korban meninggal dunia. Selanjutnya, menurut Basoka pada tahun 2018, melakukan penelitian mengenai stabilitas timbunan sampah di TPST Piungan, Yogyakarta dengan menggunakan program Slopeway dan Shipway. Next. Selanjutnya yaitu ada alat dan bahan yang digunakan untuk investigasi. Yang pertama ada papan meter, kemudian ada benda sejumlah 5 benda untuk meluncur, selanjutnya ada penggaris atau meteran, lalu ada busur dan juga stopwatch. Next. Selanjutnya langkah-langkah investigasi. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua menyiapkan alas berbentuk miring untuk meletakkan papan. Yang ketiga yaitu memposisikan papan sehingga membentuk sudut kemiringan 30 derajat, 45 derajat, dan juga 60 derajat. Selanjutnya itu meluncurkan masing-masing benda di atas benda miring dengan kecepatan awal 0. Lalu mengukur laju benda selama benda tersebut meluncur pada bidang miring, dan yang terakhir mengukur selang waktu benda selama meluncur pada bidang miring. Baik, yang selanjutnya adalah hasil pengamatan. Pada yang pertama, yaitu eksperimen gerak benda pada bidang miring dengan panjang lintasan sebesar 0,6 meter, sudut kemiringannya 30 derajat, dan percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Untuk benda yang pertama, yaitu tutup tip X, didapatkan waktu luncur sebesar 1,1 detik. Benda yang kedua, yaitu pulpen, didapatkan waktu luncur sebesar 0,74 detik. Benda yang ketiga, yaitu selotip, didapatkan waktu luncur sebesar 0,85 detik. Benda keempat, yaitu kotak pensil, didapatkan waktu luncur 1,33 detik. Dan yang terakhir ada kotak masker dengan waktu luncur 1,07 detik. Kemudian, untuk yang kedua, dengan sudut kemiringan 45 derajat, benda tutup tip X didapatkan waktu luncur sebesar 0,68 detik, pulpen sebesar 0,63 detik, selotip sebesar 0,6 detik, kotak pensil sebesar 0,79 detik, dan kotak masker sebesar 0,59 detik. Kemudian, pada percobaan yang ketiga, yaitu dengan sudut kemiringan 60 derajat, didapatkan hasil dengan benda tutup tip X, waktu luncurnya sebesar 0,48, pulpen sebesar 0,51, selotip sebesar 0,49, kotak pensil sebesar 0,47, dan kotak masker sebesar 0,43 detik. Berikutnya adalah analisis data terkait eksperimen gerak benda pada bidang miring. Nah, pada lintasan 0,6 meter dan sudut kemiringan
30 derajat, percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Nah, dengan percepatan 1,20 meter per sekon kuadrat diperoleh kecepatan sebesar 1,20 meter per sekon, kemudian koefisien statisnya sebesar 1,27. Kemudian untuk percepatan sebesar 0,83 meter per sekon kuadrat diperoleh kecepatan sebesar 1 meter per sekon kuadrat dan koefisien statis sebesar 0,85. Kemudian pada percepatan 1,88 meter per sekon kuadrat diperoleh kecepatan sebesar 1,50 meter per sekon, koefisien statis sebesar 0,98. Kemudian pada percepatan 1,48 meter per sekon kuadrat diperoleh kecepatan sebesar 1,33 meter per sekon. Untuk koefisien statisnya sebesar 1,54. Untuk kemudian yang terakhir yaitu percepatan sebesar 1,20 meter per sekon kuadrat diperoleh kecepatan sebesar 1,20 meter per sekon dan koefisien statis sebesar 1,24. Next. Berikutnya yaitu mengenai eksperimen gerak benda pada bidang miring dengan sudut kemiringan 45 derajat. Nah, pada percepatan yang pertama yaitu sebesar 1,62 meter per sekon kuadrat diperoleh kecepatan sebesar 1,40 meter per sekon dan koefisien statis sebesar 0,96. Pada percepatan yang kedua yaitu sebesar 1,59 meter per sekon kuadrat dengan kecepatan 1,38 meter per sekon dan koefisien statis sebesar 0,89. Berikutnya yaitu pada percepatan 1,51 meter per sekon kuadrat diperoleh kecepatan sebesar 1,35 meter per sekon dan koefisien statis sebesar 0,85. Berikutnya pada percepatan 1,66 meter per sekon kuadrat diperoleh kecepatan sebesar 1,41 meter per sekon dan koefisien statis 1,12. Yang terakhir yaitu percepatan sebesar 1,59 meter per sekon kuadrat diperoleh kecepatan 1,38 meter per sekon dan koefisien statis sebesar 0,83. Next. Berikutnya yaitu eksperimen gerak benda pada bidang miring dengan sudut kemiringan 60 derajat. Dengan percepatan yang pertama yaitu sebesar 2,19 meter per sekon kuadrat diperoleh kecepatan sebesar 1,62 meter per sekon dan koefisien statis sebesar 0,96. Berikutnya yaitu percepatan sebesar 2,25 meter per sekon kuadrat diperoleh kecepatan sebesar 1,64 dan koefisien statis sebesar 1,02. Yang ketiga yaitu percepatan sebesar 2,13 meter per sekon kuadrat diperoleh kecepatan sebesar 1,60 meter per sekon dan koefisien statis sebesar 0,98. Yang keempat yaitu percepatan sebesar 2,25 meter per sekon kuadrat diperoleh kecepatan sebesar 1,64 meter per sekon dan koefisien statis sebesar 0,94. Yang terakhir yaitu percepatan sebesar 2,31 meter per sekon kuadrat diperoleh kecepatan sebesar 1,67 meter per sekon dan koefisien statis sebesar 0,86. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya terdapat grafik percepatan terhadap sudut kemiringan, grafik koefisien gesekan statis terhadap sudut kemiringan, dan grafik kecepatan terhadap sudut kemiringan, serta grafik koefisien gesekan kinetis terhadap sudut kemiringan. Next. Selanjutnya yaitu pembahasan. Sampah merupakan material yang tak terpakai, sisa buangan dari segala jenis aktivitas manusia maupun proses alam yang tidak digunakan lagi. Sampah yang tidak diolah dengan baik nantinya akan menumpuk dan menimbulkan gunungan sampah.
Sampah yang menggunung biasanya terjadi di TPA atau tempat pembuangan akhir. Gunungan sampah yang terjadi ini bisa menjadi salah satu bencana alam merugikan, yakni longsoran sampah. Peristiwa longsoran sampah dapat terjadi ketika air meresap ke dalam sampah sampai menambah bobot sampah dan memungkinkan terjadinya untuk longsor. Longsoran sampah biasanya terjadi pada lereng ataupun tebing terjal yang memiliki tingkat kemiringan tertentu. Next. Pada eksperimen simulasi longsor sampah kali ini, laju longsoran dari kelima bahan berbeda-beda karena dipengaruhi oleh bentuk, ukuran, serta bobot dari sampah tersebut sendiri. Apabila diamati, dari tingkat kemiringan yang berbeda mengalami penurunan kecepatan, yang mana semakin besar tingkat kemiringan, maka semakin cepat juga benda sampai mengalami longsoran. Pada setiap sampel bahan telah sesuai dengan peristiwa longsor, yakni semakin tinggi tingkat kemiringan, maka semakin cepat juga sampel tersebut menuruni bidang miring. Simulasi yang dilakukan pada kegiatan ini sudah sesuai dengan peristiwa longsoran sampah yang sebenarnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya pada kesimpulan, yang pertama, untuk sudut kemiringan 30 derajat, besar percepatan yang diperoleh yaitu sebagai berikut. 1,20 meter per second kuadrat, 0,83 meter per second kuadrat, 1,88 meter per second kuadrat, 1,48 meter per second kuadrat, dan 1,20 meter per second kuadrat. Kemudian untuk besar kecepatannya yaitu sebagai berikut. 1,20 meter per second kuadrat, 1,00 meter per second kuadrat, 1,50 meter per second kuadrat, 1,33 meter per second kuadrat, dan 1,20 meter per second kuadrat. Untuk koefisien gesekan statis sebagai berikut. 1,24, 0,85, 0,98, 1,54, dan 1,24. Sedangkan koefisien gesekan pada simulasi longsor sampah sebagai berikut. 1,13, 0,76, 0,76, 1,36, dan 1,10. Untuk sudut kemiringan 45 derajat diperoleh percepatan sebesar 1,62 meter per second kuadrat, 1,59 meter per second kuadrat, 1,51 meter per second kuadrat, 1,66 meter per second kuadrat, dan 1,59 meter per second kuadrat. Untuk kecepatan yang diperoleh yaitu sebesar 1,95 meter per second, 1,90 meter per second, 1,82 meter per second, 1,99 meter per second, dan 1,90 meter per second. Kemudian, koefisien gesekan statis sebagai berikut. 0,96, 0,89, 0,85, 1,12, dan 0,83. Sedangkan untuk koefisien gesekan pada simulasi longsor sampah sebagai berikut. 0,73, 0,67, 0,63, 0,88, dan 0,61. Untuk sudut kemiringan 60 derajat diperoleh percepatan sebesar 2,19 meter per second kuadrat, 2,25 meter per second kuadrat, 2,13 meter per second kuadrat, 2,25 meter per second kuadrat, dan 2,31 meter per second kuadrat. Untuk kecepatan yang diperoleh yaitu sebesar 1,62 meter per second, 1,64 meter per second, 1,60 meter per second, 1,64 meter per second, 1,67 meter per second. Sedangkan untuk koefisien gesekan statis yaitu sebagai berikut. 0,96, 1,02, 0,98,
0,94 dan 0,86. Untuk koefisien gesekan pada simulasi longsor sampah sebagai berikut: 0,52, 0,57, 0,55, 0,49, dan 0,40. Yang kedua, apabila terjadi penurunan kecepatan, yang mana semakin besar tingkat kemiringan, maka semakin cepat juga benda sampel mengalami longsoran. Next. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.